Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Pegadaian Syariah. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama dengan saya sendiri, Ayu Sinta, Divani Salsabila, Muhammad Ihwanuddin, dan Diariza Yustika. Next, prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah landasan moral dalam keuangan Islam. Bebas dari bunga atau riba, Pegadaian Syariah menghindari sistem bunga, menjadikan pembiayaan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. Pada Pegadaian Syariah, pembiayaan didasarkan pada konsep bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagikan bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kemudian prinsip tidak memperbolehkan spekulasi berlebihan atau gharar, yaitu pembiayaan di Pegadaian Syariah diarahkan untuk menghindari spekulasi berlebihan yang bisa menyebabkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak. Prinsip keberlanjutan atau Maqasid al-Syariah. Pegadaian Syariah berusaha mencapai tujuan-tujuan syariah, termasuk keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Kemudian, transparansi dan etika. Pegadaian Syariah menekankan transparansi dan etika dalam setiap transaksi, menjadikan lembaga ini lebih terpercaya, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian, penghindaran terhadap aset haram. Pegadaian Syariah memastikan bahwa investasi dan kegiatan operasionalnya tidak melibatkan aset atau praktek yang diharamkan oleh prinsip-prinsip syariah. Next, model bisnis Pegadaian Syariah. 1. Sistem pembiayaan berbasis aset. Pegadaian Syariah mengedepankan pembiayaan berbasis aset real seperti emas, barang berharga atau properti yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. 2. Konsep gadai syariah. Salah satu pendekatan utama Pegadaian Syariah adalah melalui konsep gadai syariah, di mana nasabah dapat menggunakan asetnya sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tanpa melibatkan bunga. 3. Bagi hasil dan risiko bersama. Model bisnis ini menekankan bagi hasil dan berbagai risiko antara pemberi pinjaman dan peminjam. Keuntungan dan risiko dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 4. Ketentuan keadilan dalam penetapan nilai aset. Pegadaian Syariah menetapkan nilai aset dengan mengedepankan keadilan dan transparansi, sehingga tidak menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. 5. Pengelolaan risiko syariah. Dalam setiap transaksi, Pegadaian Syariah memperhatikan pengelolaan risiko syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sejarah yang berlaku. Next, produk dan layanan. 1. Gadai emas syariah. Nasabah dapat memanfaatkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Nilai pembiayaan ditentukan berdasarkan nilai emas yang dijaminkan. 2. Gadai barang berharga. Selain emas, nasabah juga dapat menggunakan barang berharga lainnya sebagai jaminan, seperti perhiasan, perangkat elektronik, atau kendaraan bermotor. 3. Pembiayaan mikro syariah. Untuk mendukung pengusaha kecil, Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan mikro dengan konsep syariah, membantu pengembangan usaha mikro dan kecil. 4. Gadai investasi syariah. Nasabah dapat menggunakan investasi syariah sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan, memungkinkan partisipasi dalam pasar modal syariah. 5. Program tabungan syariah. Pegadaian Syariah juga menawarkan program tabungan
syariah dengan prinsip bagi hasil memberikan alternatif untuk menyimpan dana dengan keberlanjutan yang diinginkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Divanisa Sabila akan melanjutkan presentasi mulai dari prinsip-prinsip pembiayaan. Melalui implementasi ketat terhadap prinsip-prinsip ini, Pegadaian Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keadilan dan berbagi risiko dalam upaya menciptakan sistem keuangan yang beretika. Next. 1. Prinsip aset berbasis syariah. Yang pertama ada basis aset real. Pegadaian Syariah berfokus pada pembiayaan berbasis aset real, seperti properti atau usaha, menghindari transaksi yang bersifat spekulatif. Lalu pengelolaan aset dengan keadilan. Prinsip-prinsip syariah mengatur bagaimana aset dikelola, menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan ketelitian. Next. 2. Bagi hasil dan resiko bersama. Yang pertama ada pembagian keuntungan dan resiko. Pembiayaan Pegadaian Syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan resiko dibagikan bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam. Lalu ada keterbukaan tentang resiko. Pemberi pinjaman dan peminjam berkomitmen untuk transparan mengenai resiko yang terkait dengan pembiayaan, menjaga keadilan dan keberlanjutan. Next. 3. Ada pengelolaan resiko syariah. Yang pertama ada analisis dan pengelolaan resiko. Pegadaian Syariah secara aktif menganalisis dan mengelola resiko syariah untuk meminimalkan potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lalu, kepatuhan terhadap prinsip syariah, pembiayaan dan investasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan prinsip syariah, menjaga keselarasan dengan nilai-nilai Islam. Baik, saya Muhammad Ikhwanuddin akan melanjutkan presentasi keunggulan Pegadaian Syariah. Yang pertama yaitu bebas dari bunga atau riba. Salah satu keunggulan utama Pegadaian Syariah adalah terbebasnya dari sistem bunga, menciptakan pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Dalam ini nasabah dan Pegadaian Syariah berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil, menciptakan keterlibatan yang lebih baik antara pemberi pinjaman dan peminjam. Yang ketiga, penghindaran dari spekulasi yang berlebihan. Dengan prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah menghindarkan spekulasi berlebihan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya terlalu berangan-angan akan bunga dan lain-lainnya. Yang keempat, keterlibatan dalam pembiayaan mikro. Pegadaian Syariah membuka peluang untuk pembiayaan mikro, memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha mereka. Yang terakhir, keberlanjutan ekonomi. Dengan fokus pada prinsip berkelanjutan, Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan tapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Kerangka hukum Pegadaian Syariah. Kepatuhan dengan hukum syariah. Yang pertama, landasan hukum syariah yaitu Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan landasan hukum syariah Islam yang mencakup aspek keuangan dan bisnis. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap kegiatan Pegadaian Syariah diarahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga seluruh transaksi dan operasionalnya bebas dari unsur riba sesuai dengan norma-norma Islam. Yang ketiga, pengawasan dan audit syariah. Proses audit syariah rutin dan pengawasan ketat memastikan bahwa seluruh kegiatan dan produk Pegadaian Syariah selaras dengan ketentuan hukum syariah. Yang keempat,
kerjasama dengan otoritas keuangan syariah. Pegadaian syariah menjalin kerjasama yang erat dengan otoritas keuangan syariah setempat, mengikuti regulasi dan standarisasi yang ditetapkan dalam rangka mendukung transparansi dan kepatuhan. Yang terakhir, pendidikan kesadaran hukum. Pegadaian syariah aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah melalui program pendidikan dan kesadaran hukum bermasyarakat dan beragama. Next. Peran pegadaian syariah dalam ekonomi. Peran pegadaian syariah dalam ekonomi. A. Pertumbuhan usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan yang terjangkau. Seperti pegadaian syariah memberikan pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro dan kecil, memperkuat sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi. 2. Pemberdayaan pengusaha. Dengan mendukung pengusaha kecil, pegadaian syariah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu B. Investasi berkelanjutan. Partisipasi dalam proyek infrastruktur, pegadaian syariah turut serta dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Lalu yang terakhir ada peran sebagai pendorong investasi. Melalui konsep bagi hasil, pegadaian syariah menjadi pendorong investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya, saya Riza akan menjelaskan slide selanjutnya. Peran pegadaian syariah dalam ekonomi. Pemberdayaan masyarakat, program tanggung jawab sosial. Melalui program JSR, pegadaian syariah memberdayakan masyarakat melalui inisiatif pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Kemitraan strategis. Pegadaian syariah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kontribusi terhadap inklusi keuangan. Yang pertama, akses pembiayaan untuk semua. Dengan pendekatan yang inklusif, pegadaian syariah berperan dalam memastikan akses pembiayaan bagi semua lapisan masyarakat, mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kedua, pentingnya mitra ekonomi syariah. Pegadaian syariah menjadi mitra strategis dalam menggerakkan roda ekonomi syariah, membangun fondasi keuangan yang etis dan inklusif. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi, kesadaran masyarakat. Meskipun kesadaran akan keuangan syariah meningkat, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Kedua, regulasi dan standar. Adanya perubahan regulasi dan standar keuangan syariah menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjaga kepatuhan dan konsistensi. Ketiga, pemahaman terkait produk. Beberapa tantangan terkait dengan pemahaman produk dan mekanisme pembiayaan syariah oleh masyarakat umum. Selanjutnya, grow range. Peluang untuk pertumbuhan, ekspansi layanan, peluang untuk mengembangkan dan menawarkan lebih banyak layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Kedua, kemitraan strategis. Peluang untuk menjalin kemitraan strategis dan institusi keuangan syariah lainnya, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi. Peluang dalam memanfaatkan inovasi teknologi untuk menciptakan solusi keuangan syariah yang lebih efisien dan mudah diakses. Peningkatan literasi keuangan. Peluang untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa pegadaian syariah memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan solusi keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengusung konsep keadilan ekonomi bebas dari bunga dan berprinsip bagi hasil. Pegadaian syariah bukan hanya lembaga keuangan, melainkan juga agen perubahan yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat, perubahan regulasi dan pemahaman terhadap produk syariah, pegadaian syariah melihat peluang untuk pertumbuhan melalui ekspansi layanan, kemitraan strategis, inovasi teknologi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, penerapan inovasi, dan kontribusi aktifnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial, pegadaian syariah mewakili lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga berperan
dalam menciptakan sistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.